Halo hora semuanya, kita ketemu lagi di sesi belajar bahasa Batak Toba. Kali ini kita sudah ada di episode yang ke-18. Buat teman-teman yang belum ngikutin episode 1 sampai 17, aku taruh linknya di description ya. Better kalian ngikutin per episode supaya lebih nangkap dan lebih gampang dipelajarin. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatakan sangat atau banget atau sekali dalam bahasa Batak Toba, dan juga bagaimana cara mengatakan terlalu dalam bahasa Batak Toba. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan juga tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian yang mungkin akan membutuhkan informasi ini. Langsung aja. Pembahasan yang pertama adalah sangat atau amat atau banget atau sekali dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk mengatakan sangat dalam bahasa Batak Toba ada beberapa format. Yang pertama adalah kata sifat ditambah hien. Kata sifat ditambah hien. Nah, untuk kalian yang belum tahu kata-kata sifat dalam bahasa Batak, aku sudah cicil di video sebelumnya, kita sudah ada belajar kosakata kata sifat, khusus kata sifat. Jadi kalian bisa cek ya di playlist belajar bahasa Batak Toba. Nah, contoh untuk format kata sifat tambah hien banyak sekali. Godang hien, atau bisa dibaca godak kien. Cantik sekali, bagak hien, atau bisa dibaca bagak kien. Baik sekali, burjuhien, godak kien, bagak kien, burjuhien. Nah, kenapa bisa berubah ya cara bacanya dari cara menulisnya? Sebenarnya kalau kalian baca sesuai dengan yang tertulis juga nggak akan masalah kok. Tapi kalau mau terdengar lebih natural, lebih normal seperti orang Batak pada umumnya, nah ada cara pembacaannya. Misalnya huruf ini ketemu huruf ini, bacanya jadi gimana? Nah, kalian bisa pelajarin di episode sebelumnya yang pernah aku upload, yaitu cara membaca bahasa Batak Toba. Dicek lagi ya. Format berikutnya untuk mengatakan sangat atau amat dalam bahasa Batak adalah na tambah kata sifat tambah an. Na tambah kata sifat tambah an. Contohnya, cepet banget, nah hatopan, nah hatopan. Berisik banget, nah ributan, nah ributan. Mahal banget, na argaan, na argaan. Na hatopan, na ributan, na argaan. Nah, yang menjadi beda format yang kedua dengan format yang pertama itu lebih ke, kalau format yang kedua ini dia kayak ada ekspresi heran atau ada ekspresi protes atau untuk nanya. Ini lebih tepat digunakan, walaupun format yang pertama tetap bisa. Misalnya nih, kamu mau beli sesuatu terus kayak mahal banget kan, kita bilang mahal banget. Nah, kita bisa pakai energaan gitu, kayak protes, kayak heran gitu. Atau cepet banget, nah topan gitu, kamu udah selesai belum? Udah lah, cepet banget, nah topan kayak gitu. Bisa juga sih bilangnya hatopian, pakai hien kan, tapi biasanya menggunakan nah topan. Tapi kalau mau pakai hien, mau pakai na tambahan juga bisa. Format yang ketiga adalah sek atau sai tambah kata sifat. Jadi sek tambah kata sifat, sai tambah kata sifat. Misalnya, enak banget, se tabu, atau sai tabu, se tabu, sai tabu.
bandel banget, sejugul atau saijugul. Pintar banget, malo atau malo. Tabo, jugul, malo. Nah, atau ini lebih tingkatannya lebih tinggi daripada yang format pertama dan format kedua. Ini lebih artinya ke sungguh atau super duper. Jadi lebih dari banget gitu. Biasanya apa ya nyebutnya ya, pokoknya ekspresi yang lebih tinggi lah daripada sangat, daripada sekali. Ini kayak kekagumannya lebih tinggi gitu terhadap sesuatu itu. Nah, kemudian biasanya sebenarnya kalau orang tua menggunakan saya jugul, saya burju, saya malo. Nah, tapi nggak tahu kenapa anak muda sering menggunakan burju gitu. Jadi dia mengatakan tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan, misalnya sejugul, jadi kayak ada tekanan gitu, sejugul, burju, tabo, bagat, jadi dia kayaknya sebenarnya nggak terlalu kelihatan, dia lebih seperti tekanan se. Yang terakhir adalah kata sifat ditambah nai atau nai, jadi kata sifat ditambah nai. Nah, kalau pengertian sebenarnya hanya maknanya yang berarti sangat atau sungguh, tetapi dalam kata-katanya, misalnya di bahasa Indonesia kan nggak ada kata sangat, jadi ini lebih ke maknanya aja. Misalnya nih, kamu ngeliat orang terus rame banget kan, terus kamu bilang ya ramenya gitu, itu lebih kata-kata yang kalau kata sifat ditambahinnya dalam bahasa Indonesia, misalnya ramenya, ya ramenya. Nah, kita bisa gunakan dalam bahasa Batak kata sifat tambah nai, jadi bisa bilang ramene, atau misalnya ih enaknya gitu dalam bahasa Batak tabonai. Jadi format yang keempat ini lebih ke ekspresi ya, ini lebih ke ekspresi, jarang banget digunakan dalam kalimat atau bercerita ke orang. Misalnya si itu baik banget loh, kita nggak bilang si itu berjunai loh, nggak pakai berjunai, tapi lebih cenderung pakai yang hian atau format kedua atau format ketiga. Nah, kalau yang keempat ini lebih ke ekspresi lah. Jadi kalau misalnya kamu bisa ungkapkan sesuatu yang sungguh dengan format kata sifat ditambahnya, misalnya wah gedenya, nah pakai aja ini kata sifat tambah naik, belgenai gitu. Kalau bilang gedenya belgenai, baiknya berjunai. Itu dia format untuk mengatakan sangat, banget, sekali dalam bahasa Batak Toba. Ada 4 ya tadi, ada kata sifat ditambah hian, ada na tambah kata sifat tambah an, ada sek atau sai tambah kata sifat, kemudian yang terakhir ada kata sifat tambah nai yang merupakan ekspresi. Nah, sekarang kita masuk untuk pembahasan terlalu. Nah, dalam bahasa Batak Toba, terlalu itu harusnya sih sejauh yang gue ketahui ada satu format aja, sangat gampang, yaitu pa tambah kata sifat tambah hu. Pa tambah kata sifat tambah hu. Contohnya, terlalu baik, paburjuhu, paburjuhu. Terlalu jelek, paroahu, paroahu. Terlalu kenyang, pabutongku, pabutokku. Jadi gampang banget ya untuk mengatakan terlalu dalam bahasa Batak, tinggal ikutin aja, pa tambah kata sifat tambah hu. Kata sifat udah ada kosakatanya di episode sebelumnya, jadi tinggal dihafal aja, digunakan aja, dimasukin, disisipin untuk format terlalu. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, kita ketemu lagi di next episode. Horas.